Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema, yaitu tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1. Sebelumnya kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Tetapi sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anakku, di sini Pak Edi punya sebuah bacaan yang berjudul bekerja sama dalam keberagaman. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini ada gambar, ada anak-anak yang sedang membuat karya. Ya. Ada 6 anak di sini. Siapa 6 anak itu? Nah, coba kita baca. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar suara adzan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Oke anak-anakku, dari bacaan yang berjudul bekerja sama dalam keberagaman, kira-kira ada berapa paragraf ya? Coba kita lihat, ini ada 1, ada 2, ada 3. Jadi ini di bacaan ini ada 3 paragraf. Nah, dari masing-masing paragraf anak-anakku perlu kalian ingat dari pelajaran yang kemarin bahwa setiap paragraf itu ada yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya kan? Jadi di antara 3 paragraf ini ada kalimat yang berupa gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, dari paragraf ini nanti kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ya. Oke anak-anakku, lanjut untuk pelajaran selanjutnya. Kita akan belajar tentang indera pendengar atau biasanya disebut telinga. Nah, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga.
Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara, seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Nah, ini bagian-bagian dari indera pendengar atau telinga. Jadi anak-anakku, ini adalah gambar indera pendengar atau telinga. Telinga ini ada beberapa bagian. Ini biasanya dibagi menjadi 3. Ada bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Bagian telinga itu apa saja? Yang pertama adalah daun telinga, yang biasanya kita terlihat di luar itu, yang biasanya dijewer kalau nakal. Dan yang kedua adalah lubang telinga. Ada liang telinga, ada gendang telinga, ada 3 tulang pendengaran. Yang pertama itu tulang martil, yang kedua tulang landasan, yang ketiga tulang sanggurdi. Terus ada saluran eustachius, ada 3 saluran setengah lingkaran. Ini 3 saluran setengah lingkarannya. Ada saraf pendengaran, dan ada rumah siput atau koklea. Dari bagian-bagian telinga ini, kira-kira fungsinya apa ya, anak-anakku? Nah, lihat. Di telinga luar ada 3, yaitu daun telinga. Yang fungsinya mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Yang kedua ada lubang telinga, yaitu fungsinya tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Ada liang telinga, meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Ada telinga tengah. Yang pertama adalah gendang telinga, mengubah bunyi menjadi getaran. Yang kedua ada 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Fungsinya memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Terus ada saluran eustachius, menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Terus ada telinga dalam. Yang pertama 3 saluran setengah lingkaran, yang fungsinya menjaga keseimbangan tubuh. Ada tingkap oval atau jorong untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Yang terakhir, rumah siput atau koklea mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Ini adalah fungsi dari telinga, dari bagian-bagian telinga. Selain itu, ada gangguan pada telinga juga, atau sakit. Siapa yang pernah merasakan? Mungkin di antara 3 ini kalian pernah merasakan. Yang pertama itu tersumbatnya telinga oleh kotoran. Kotoran dan minyak yang dihasilkan kelenjar pada telinga menggumpal dan mengering. Yang kedua, vertigo, gangguan pada organ keseimbangan sehingga ruangan terasa berputar. 3, tuli, adanya kerusakan yang terjadi pada saraf pendengaran. Ini yang namanya gangguan pada telinga. Terus, bagaimana telinga merasakan getaran atau bisa mendengar? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telinga juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalam. Ini proses telinga kita bisa mendengarnya. Semoga kalian paham ya anak-anak. Nanti kalau tidak paham bisa tanya sama Pak Edi lagi. Terus sekarang Pak Edi juga punya cerita lagi.
Judulnya Belajar dari Cerita. Nah, Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini, Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar Hari Raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir sama seperti Hari Raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid. Tambahnya, iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal, saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali, menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai, dihiasi oleh benjor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Ah, semua sudah bercerita. Aku juga mau bercerita. Pak, boleh ya? Hari ini banyak yang berbagi cerita, minta. Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh, Lani. Ayo sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di Hari Raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang Hari Raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari Waisak. Selain menyediakan makanan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Vihara rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan ini. Anak-anakku, ini cerita ini menceritakan tentang hari raya dari berbagai agama. Ada Edo yang beragama Katolik merayakan Natal, ada Siti dan Udin yang merayakan Idul Fitri, ya. Terus juga di Bali ada juga Dayu yang merayakan Hari Raya Galungan, Nani yang merayakan Hari Raya Waisak. Anak-anakku, meskipun kita semua itu agamanya berbeda-beda, tetapi kita harus saling menghormati agama yang lain. Jadi kita tidak boleh merasa yang paling benar dan tidak boleh mengejek tentang agama teman kita. Jadi sebagai warga negara Indonesia, kita itu harus menghormati teman-teman
atau warga negara yang beragama lain. Jadi tidak boleh bermusuhan karena semboyan Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, anak-anakku, untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Selalu semangat, jaga kondisi di masa pandemi ini, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yaitu 5M. Dari Pak Edi cukup sekian, Pak Edi akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.